Selamat pagi semuanya buat kita yang hadir di saat teduh. Hari ini kita akan memulai saat teduh kita. Saat teduh penjaringan mahasiswa baru STT Perjanjiannya Kamanjahe. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan dulu bersama-sama. Kita memuji Tuhan dan lagunya hari ini besok pagi dari nomor 115. Kita akan memuji Tuhan hari ini besok pagi dari nomor 115. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu yang benar itu. Begitu banyak orang hidup, begitu banyak manusia di dunia ini, tetapi Engkau mengizinkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang benar ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kalau sebentar lagi kami membaca firman-Mu, supaya kami bisa mengerti. Dan apa yang kami mengerti itu adalah daripada-Mu saja. Dan juga tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang ingin Engkau sampaikanlah, yang itulah keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati kami satu persatu. Roh Kudus-Mu lah yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan 8. Dari Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan 8. Sudah kita lihat kalau di sini judulnya berita kelepasan, tapi yang akan kita lihat hanya ayat 6 sampai dengan 8 saja. Iya. Di dalam perikop ini sebenarnya menceritakan berita kelepasan untuk bangsa Israel dari penjajahan Babilonia, kerajaan Babilonia. Tapi yang akan kita lihat itu adalah ayat 6 sampai dengan 8. Yang akan kita lihat, yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana nilainya. Iya, nilai apa? Nilai kita manusia ini dan nilai firman Tuhan tadi. Ya, kita lihat ya, kita baca bersama-sama dari ayat 6. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu.
apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya. Kita ulangi ya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Iya, firman Tuhan yang ini dikutip juga oleh Petrus di suratnya. Surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama ayat 24 sampai 25. Bisa kita baca itu ya. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Katanya, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Iya. Inilah yang akan kita lihat. Iya. Bagaimana nilainya tadi kita bilang ya, manusia itu dengan firman Tuhan tadi. Kalau di ayat 6 katanya, ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Ya, ada suara yang berkata kepada Nabi Yesaya. Ya, suara ini adalah suara roh. Ya, apa yang katanya, berserulah. Dijawab Nabi Yesaya, apakah yang harus kuserukan? Iya, apa yang harus diserukan Nabi Yesaya tadi? Inilah dia. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Apa yang bisa kita mengerti dari sini? Iya. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Kalau di Petrus tadi katanya, semua yang hidup adalah seperti rumput. Iya. Ini diperjelas firman Tuhan ya. Kalau kita, seluruh umat manusia ini adalah seperti rumput. Bukan hanya orang muda saja, yang orang tua, anak kecil, semuanya adalah seperti rumput. Ya, lalu kita teruskan dulu ya. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Kalau dituliskan Petrus ini dikatakannya, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Iya, segala kemuliaan manusia tadi adalah seperti bunga rumput. Bisa kita ingat ya, biar bisa kita lihat ya. Manusia tadi adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Apa yang bisa kita mengerti dari sini? Inilah nilai kita sebenarnya manusia ini ya. Kalau kita itu hanya seperti rumput, dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Kita lihat ayat 7. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Iya, hanya sementara. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Seperti itu, hanya seperti itulah kita. Dan apa katanya tadi? Segala kemuliaannya, segala kemuliaan rumput tadi itulah bunga ya. Kita bisa melihat rumput itu indah kalau ada bunganya. Iya, jadi kalau ada bunga indah, seringkali banyak orang memuji, ih cantik sekali bunganya ya, indah sekali bunganya ya, begitu. Tapi apa kata firman Tuhan? Segala kemuliaannya seperti bunga rumput, bunga menjadi layu. Iya, jadi segala kemuliaan manusia ini tadi seperti bunga rumput yang akan layu, yang akan kering. Jadi apa kemuliaan manusia ini ya? Kalau saya pikirkan sebagai orang muda, kemuliaan orang muda apa? Iya, kalau saya dulu, sekarang tidak terlalu lagi itu yang memenuhi pikiran saya ya. Kalau saya dulu sewaktu mau
tamat SMA, kemuliaan dunia ini seperti masa depan saya, cita-cita saya. Iya, itu yang dimana saya bersekolah. Itu yang menjadi kemuliaan bagi saya. Itulah yang akan membuat saya terlihat indah. Iya. Macam-macam ya. Ada juga pekerjaannya. Kalau buat orang tua apa? Anaknya sekolah tinggi, pekerjaannya bagus. Banyak hal ya. Apa yang menjadi kemuliaan bagiku? Kemuliaan bagi manusia tadi, inilah dia. Seperti bunga rumput. Aku inilah firman Tuhan yang kudengar dulu, maka bisa ada sadar aku, beginilah aku. Kalau aku mengejar cita-citaku tadi, kemuliaan dunia itu, kemuliaan manusia itu, dan hanya sementara akan layu. Iya. Sebagian besar kita manusia kan ini yang kita cari ya, kemuliaan. Bagaimana supaya kita bisa dipuji, dilihat indah, dilihat bagus. Tapi itu hanya apa? Seperti bunga rumput. Jadi pernah aku dengar gini. Iya, kalau bunga itu sempat dia mekar, terlihat indah. Bagaimana kalau bunganya belum sempat mekar sudah gugur? Iya. Kita pun seperti itu ya. Bagaimana kalau kemuliaan yang kita usahakan tadi, yang kita carikan tadi, yang kita kejar-kejar tadi, belum sempat mekar, sudah gugur? Iya. Jadi inilah yang saya ingin. Jadi untuk apa aku habiskan seluruh tenagaku ini, seluruh hidupku ini untuk kemuliaan yang akan gugur tadi? Toh akhirnya akan gugur. Seindah apapun bunganya, kalau rumput tadi ya, selama apapun dia mekar, akhirnya gugur juga. Akhirnya akan layu. Iya. Seperti inilah kita manusia. Kita pun akan sampai akhirnya akan menjadi kering katanya ya. Tidak berguna lagi. Kalau di pengkhotbah yang kita ingat dari KKR kita yang pertama, bagaimana? Akan tiba waktunya, hari-hari yang malam, yang akan kau katakan tidak ada lagi kesenangan di dalamnya. Iya, seperti itulah ini. Akan sampai waktunya di situ. Karena kita ini hanya rumput, dan kemuliaan kita tadi hanyalah seperti bunga rumput. Ya, kalau Salomo yang menuliskan kitab pengkhotbah itu bagaimana? Ya, banyak kemuliaannya ya. Dia mempunyai kerajaan yang besar, mempunyai banyak istri, mempunyai banyak harta. Tapi apa pengakuannya? Pada akhirnya tiba hari-hari yang malam. Tiba hari-hari yang malam. Tidak ada lagi kesenangan di dalamnya. Begitu jugalah ini. Ya. Jadi kalau seperti inilah kemuliaan manusia tadi. Ini yang aku usahakan, ini yang aku kerjakan. Kuhabiskan seluruh hidupku untuk mengerjakan, untuk mencari kemuliaan ini tadi. Ya, ini ya. Kita ulangi ayat yang tadi. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Inilah firman Tuhan ya. Kita teruskan lagi ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Iya.
Tidak ada sama sekali kekuatan kita kalau sudah berhadapan dengan Allah. Dihembuskannya saja bunga rumput dan bunga tadi bagaimana? Menjadi layu dan kering. Kalau bisa kita lihat dari Kejadian 2 ayat 8. Ayat 7. Katanya di sini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya. Apa yang kita lihat di sini? Kalau di sini kita lihat ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Iya. Kita manusia ini hanya dibentuk dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dua hal inilah yang membuat manusia menjadi makhluk hidup. Ya, dibentuk Tuhan dari debu tanah dan dihembuskannya nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau bukan karena nafas hidup yang diberikan Tuhan tadi, kita ini hanyalah debu tanah. Tidak ada artinya. Iya. Seperti DJ saya tadi ya, tidak ada artinya. Kita ini hanya seperti rumput yang akan kering, akan sampai waktunya akan kering. Seberapa lama pun usia rumput, pada akhirnya akan kering. Kemuliaan tadi bagaimana? Seberapa lama pun dia mekar, pada akhirnya akan layu. Tidak ada kemuliaan manusia itu akan sampai selama-lamanya ya. Kalau sudah meninggal dia apa? Ya sudah, terlupakan. Kalau masih hidup dia di situ, itu masih bisalah kita lihat kan kemuliaannya tadi. Tapi apa? Kalau sudah mati dia sudah hilang kemuliaannya tadi. Bisa saja selagi masih hidup pun sudah hilang kemuliaan kita. Yang kita usahakan tadi, yang kita cari-cari tadi, hilang, layu. Ya. Kita lihat lagi ya. Selanjutnya dari Yesaya tadi. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Diulanginya lagi ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Iya, kalau kemuliaan manusia tadi hanya sementara. Tapi ada yang kekal katanya apa? Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Itu nilainya yang selama-lamanya. Tidak hanya sementara. Kalau di Petrus katanya apa? Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Iya, firman Tuhan yang disampaikan Injil tadi, ya itulah Injil, itulah yang kekal selama-lamanya. Jadi bisa kita lihat ya, kalau kemuliaan manusia tadi hanya sementara, seperti bunga rumput. Tapi firman Tuhan tadi tetap untuk selama-lamanya. Makanya dibilang pengkhotbah apa? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Karena itulah yang akan kekal selama-lamanya. Itu yang nilainya kekal. Jadi untuk apa kita habiskan untuk kemuliaan kita tadi seluruh hidup kita ini? Kalau orang muda dihabiskannya seluruh tenaganya supaya apa? Supaya bisa sekolah di tempat yang dia mau.
supaya sampai pekerjaan yang dia inginkan. Kalau orang tua kami pun bekerja dengan giat supaya anaknya tadi bagaimana? Sarjana, bisa sekolah di tempat yang bagus. Tapi itu tadi semua kemuliaan manusia. Seperti bunga rumput akan hilang. Tapi apa yang kekal? Firman Tuhan. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Ini yang nilainya kekal. Jadi kenapa bukan untuk firman Tuhan ini kita habiskan hidup kita tadi? Kenapa bukan untuk firman Tuhan ini? Bagaimana kita, kalau kami orang muda, bagaimana kami ambisiusnya mendapatkan kemuliaan tadi? Begitu juga lah maunya kami untuk mendapatkan firman Tuhan ini. Iya, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya. Kalau seperti Yusuf, kita ingat dari saat teduh kita yang pertama ya. Bagaimana dia? Dia memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak mau melakukan dosa besar. Kalau saja tadi dia mengikuti kata istri Potifar, bagaimana? Dia tetap di kedudukannya. Iya. Tetap dia menjadi kebanggaan Potifar. Begitulah yang kita lihat, dia mungkin saja. Tapi bagaimana? Dia tidak mau kedudukan itu dibandingkan dengan firman Tuhan. Itu yang kekal selama-lamanya. Daniel bagaimana? Dia pun tidak mau menajiskan diri. Iya. Dia tidak mau memakan makanan bekas santapan raja karena sudah dipersembahkan kepada berhala. Dia lebih baik makan sayur-sayuran saja. Iya. Inilah yang dipilih mereka ya. Jadi kita apa yang kita pilih? Saya dulu dengar firman Tuhan inilah. Iya ya, untuk apa ku habiskan seluruh hidupku ini mengejar cita-citaku tadi? Toh nilainya akan layu, akan hilang. Firman Tuhan tadi yang kekal selama-lamanya. Jadi bagaimana hidupku sesuai dengan firman Tuhan lah. Maunya aku hidup. Apa yang Tuhan mau dariku lah. Sesuai dengan firman Tuhan lah yang kulakukan. Itu yang nilainya kekal. Iya. Seandainya aku dulu cita-citaku menjadi orang sukses. Iya. Seandainya sukses pun aku, seberapa lama? Itu hanya selama bunga yang akan menjadi layu. Iya. Kalau datang panas bagaimana bunga itu? Langsung layu ya. Kalau ada pernah saya lihat bunga, pagi-pagi dia cantik, mekar, sorenya sudah layu. Kita tidak tahu pastinya kan kapan bunga kita tadi layu, kapan kemuliaan kita tadi layu. Kita sudah capek-capek mengejarnya, mengusahakannya, toh akhirnya nggak tahu kita kapan layu. Tapi firman Tuhan tadi kekal selama-lamanya. Ya, kita lihat lagi satu ayat lagi dari Mazmur. Mazmur 103. Ayat 15 sampai 18. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 saya bacakan ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Iya, inilah ya. Kalau di Mazmur katakannya apa? Manusia hari-harinya seperti rumput, bunga seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tidak kelihatan lagi, bahkan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Seperti itulah hanya
kemuliaan manusia tadi. Kalau sudah hilang dia, tidak ada lagi yang mengenalnya, tidak ada lagi nilainya kemuliaannya tadi. Lalu ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Iya, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi orang yang takut akan Dia, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ya. Inilah dia firman Tuhan ya. Inilah nilainya firman Tuhan tadi. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, takut akan Dia, kasih setia Tuhan akan selama-lamanya. Ya. Firman Tuhan tadi katanya di Yesaya apa? Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Janji Tuhan tadi tetap untuk selama-lamanya. Jadi bisa kita pikirkan ya, yang kukerjakan ini sekarang untuk kemuliaanku kah sebagai manusia atau sesuai dengan firman Tuhan? Kalau untuk kemuliaan kitanya akan layu. Tapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kekal selama-lamanya. Jadi kenapa bukan untuk yang kekal tadi kucarikan? Kenapa tidak untuk yang kekal tadi kuhabiskan hidupku? Iya. Karena bunga tadi, kemuliaan kita tadi akan layu. Iya. Kita baca ulangi dari ayat 6 ya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Iya. Jadi kalau itu yang nilainya kekal, kenapa kita tidak bergantung ke situ, ya kan? Kalau di Kejadian tadi katanya apa? Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, karena ada nafas kehidupan yang diberikan Allah tadi. Kalau tidak, kita ini hanya debu, tidak ada artinya, karena adanya nafas kehidupan yang diberikan Tuhan. Maka kita menjadi makhluk yang hidup. Jadi kenapa setelah kita menjadi makhluk yang hidup tadi, kita menghabiskan semuanya hidup kita untuk kemuliaan kita saja, bukan untuk kemuliaan Allah yang memberikan nafas kehidupan tadi. Katanya apa? Firman Allah kita kekal untuk selama-lamanya. Kalau Yusuf dia memilih firman Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya tadi. Daniel juga memilih firman Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang kita pilih? Aku tetap mengejar kemuliaan hidupku tadi sebagai manusia, atau aku mengejar firman Tuhan yang kekal itu, yang nilainya selama-lamanya itu? Ya. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan pagi hari ini ya. Kita baca sekali lagi yang dari Petrus tadi, ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput.
rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Iya, firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Itulah Injil tadi ya. Ya. Apa kesimpulan yang bisa kita lihat dari sini? Kalau kita terus berusaha untuk mencari kemuliaan kita, untuk menghabiskan seluruh hidup kita untuk kemuliaan tadi, apa tadi kemuliaan itu? Ya kalau aku dulu, cita-citaku, masa depanku, itulah bagi kemuliaanku. Karena kalau aku sekolah di tempat yang hebat, nanti aku cari pekerjaan pun gak susah. Dan orang pun akan memandangku, mantap ya, gitu. Itu kemuliaan. Ya, ada lagi yang lain pekerjaannya. Ya. Ada lagi yang anaknya, kalau seperti orang tua aku pun, dia mau supaya anaknya di sekolah di tempat yang bagus, supaya menjadi terpandang. Tapi apa? Itu hanya seperti bunga rumput dan akan menjadi kering dan layu. Bahkan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi, kalau kata di Mazmur tadi ya. Nah, tetapi apa ayat 25 tadi? Tetapi apa di ayat 8? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Iya, itu yang kekal. Jadi mana yang kupilih? Hidup untuk kemuliaanku tadi, atau hidup untuk firman Tuhan yang selama-lamanya itu? Apa yang kuusahakan? Apa yang kukerjakan? Untuk yang akan layu kah? Atau yang untuk yang selama-lamanya? Ya, ini saja firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Roh Kuduslah yang membukakan pengertian kita ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, kalau bisa kami mengerti bahwa hidup kami ini, kami manusia ini hanyalah seperti rumput, pada akhirnya akan layu, dan kemuliaan kami adalah seperti bunga rumput. Kalau datang panas hari akan menjadi kering, kalau datang angin bertiup akan menjadi gugur. Tidak ada nilainya, hanya sementara. Tuhan Yesus, Engkaulah yang membukakan pengertian kami, supaya kami mengerti apakah kemuliaan yang kami carikan itu, supaya kami tahu bahwa itu nilainya hanya sementara, supaya jangan kami habiskan seluruh hidup kami untuk itu, supaya jangan pada masa muda kami ini kami sia-siakan hidup kami, supaya pada masa muda kami ini kami mengingat Engkau, pencipta kami, yang itulah yang kekal selama-lamanya, supaya kami bisa berketetapan seperti Yusuf tadi, memilih mengikuti firman Tuhan yang nilainya kekal itu. Begitu juga Daniel memilih berketetapan untuk tidak menajiskan diri sesuai dengan firman-Mu yang dia mengerti. Tolonglah kami juga supaya kami bisa hidup seperti itu, juga supaya jangan kami sampai seperti di pengkhotbah itu, Tuhan Yesus, sampai kami ke hari-hari yang malang, tidak ada kesenangan di dalamnya, supaya kami bisa memilih untuk hidup sesuai dengan firman-Mu tadi, hidup berusaha sesuai dengan firman-Mu tadi, karena itulah yang kekal selama-lamanya. Engkaulah memberikan pengertian kepada kami. Terus jugalah Engkau yang berbicara kepada kami, kalau Engkau memilih kami untuk bisa bersekolah di STT Perjanjiannya, untuk semakin mengenal firman-Mu,
Engkaulah yang mendorong hati kami supaya kami bisa memilihnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saat teduh kita sudah selesai. Ya. Sampai jumpa nanti malam lagi.